SSMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, Rabu 23 Februari 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, siang hari ini kita berkumpul secara daring dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan judul Roadshow dan Scientific Meeting, Philanthropy in Healthcare, membangun filantropi ekosistem untuk menunjang sustainable healthcare. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah pembukaan oleh MC, pembacaan doa, penyerahan acara kepada moderator Dr. Viera Wardani, MKes Fiskwa, penyampaian materi oleh Dr. Andreasta Meliala, DPH, MKes MAS, pembahasan oleh Bapak Hamid Abidin, SS MSI, diskusi dan tanya jawab, pengisian presensi dan feedback acara sekaligus informasi Selma MMRS 2022, penutup. Menginjak acara kedua, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum memulai acara, marilah kita mendokumentasikan acara ini melalui foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu hadirin untuk mengaktifkan mode video. Mohon bantuan kepada Pak Dimas untuk memandu. Ya baik, Bapak Ibu, saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Sudah, Mas Dimas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum mengawali acara, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya membuka penerimaan mahasiswa baru Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun ajaran 2022-2023. Gelombang 1 pendaftaran online dibuka pada tanggal 15 Februari hingga 21 Maret 2022. Sedangkan gelombang kedua pendaftaran online dibuka pada tanggal 5 April hingga 20 Mei 2022. Untuk info lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dapat diakses melalui website resmi Selma, https://selma.ub.ac.id, seleksi masuk pasca. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita memasuki acara utama, yaitu materi dengan judul Philanthropy in Healthcare, membangun filantropi ekosistem untuk menunjang sustainable healthcare. Sesi penyampaian materi ini akan dipandu oleh Dr. Viera Wardani, MKes Fiskwa selaku moderator. Dr. Viera Wardani, MKes Fiskwa merupakan dosen pengajar di program studi Magister Manajemen Rumah Sakit di bidang manajemen mutu rumah sakit, manajemen strategik rumah sakit, manajemen lean, dan metodologi. Beliau menempuh pendidikan S1 di bidang ilmu kedokteran Universitas Brawijaya dan melanjutkan S2 dan S3-nya di Universitas Gadjah Mada di bidang manajemen rumah sakit.
Pendidikan dan pelatihan yang diikuti beliau antara lain fellowship di FISQA, yaitu International Society for Quality in Healthcare pada tahun 2018, serta pelatihan analisis kebijakan. Beliau telah menerbitkan artikel ilmiah baik di dalam dan luar negeri, berbagai macam artikel, dan telah menerbitkan beberapa buku yang terkait dengan manajemen keselamatan pasien, akreditasi sistem pelayanan mutu pelayanan kesehatan. Baik, Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang lagi, kepada moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Semangat di siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua dan dua sahabat baik MMRS. Ini kita selalu manggil Bos Andreasta ini ya. Dan juga dengan Pak Hamid Abidin ya, ini baru pertama ketemu kita. Kita akan bahas satu hal yang sangat menarik nih menjelang bulan Ramadan. Gak ada hubungannya ya Bu Tita ya. Kita akan bahas tentang bagaimana ekosistem filantropi. Masalah pembiayaan ini selalu menjadi satu topik yang melejit, bagaimana kita mampu menjangkau yang tak terjangkau atau meeting the unmet needs, itu yang selalu menjadi permasalahan. Dan ini adalah sebuah potensi besar ya, yang bisa kita kelola bagaimana kita membangun sustainable. Hadir bersama kita pembicara yang pertama adalah Dr. Andreasta Meliala. Mungkin bisa ditayangkan CV-nya. Bapak Andreasta Meliala ini saya pertama kali bertemu di stand up comedy gitu ya Pak Andreasta ya. Karena beliau memang seru sekali ya Bapak Ibu ya kalau bercerita. Nah ini sudah disebut ini bos di mana-mana ya, sebagai direktur di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Beliau juga ketua program studi di minat manajemen rumah sakit ya Dr. Andreas. Nah kegenerasian beliau ya, jadi beliau suka juga berbagi-bagi, suka berbagi sepeda ontel yang unik-unik. Bapak Ibu kalau suka mungkin bisa didonasikan itu sepedanya pada rumah sakit ya, untuk mungkin bisa untuk pajangan. Ini pembicara ini akan membahas tentang ekosistem, membangun ekosistem pengembangan dana filantropi di rumah sakit. Nanti akan dibahas oleh Pak Hamid. Saya bisa Abidin ini, beliau saya pertama kali bertemu dari WA ya Pak ya. Dari WA ngajakin kerjasama untuk meningkatkan cakupan vaksin disabilitas. Ini kekuatan jejaring filantropi yang luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana sayanya by WA kemudian kita bekerja sama dengan cepat, kita bisa membantu menuntaskan dan mengumpulkan seluruh funder-funder ya untuk bisa menuntaskan hal itu secara bersama. Sinerginya luar biasa. Nah, mari kita dengar dahulu bagaimana pendapat pembahas kita yang pertama ya, pengalamannya bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi ya, potensi hidden yang sangat luar biasa ini untuk membangun keberlanjutan pelayanan, terutama bagaimana kita mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Silakan Pak Andreas, boleh sambil stand up juga boleh loh. Ya, terima kasih Ibu Dr. Vira, moderator kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu kita, pimpinan, Ibu Vira, Bapak Ibu semua, pengelola MMRS Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Yang saya hormati tentu saja Pak Hamid Abidin, ini kawan lama di FI, dan juga Bapak dan Ibu peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ini terima kasih sekali sudah diundang untuk ikut di dalam acara ini. Saya kira topiknya relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, dan juga kita tahu Bapak dan Ibu yang namanya sektor kesehatan itu seperti ini ya, pasir ya, jadi dikasih air berapapun sepertinya bisa terserap. Ya, Bapak Ibu, saya nanti akan menceritakan bagaimana global context sampai dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia, dan nanti detailing dari setiap kegiatan itu Pak Hamid bisa menceritakan kepada kita semua. Saya, Bu Moderator, izin saya share ya presentasi. Nggak lama-lama Bapak dan Ibu, ya, karena saya tahu Bapak dan Ibu mungkin ingin segera diskusi gitu. Ya, jadi
Yang pertama ini kita lihat bahwa di Amerika ini ada gerakan yang sangat masif ya sejak beberapa tahun yang lalu untuk bisa mendanai pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita lihat ini ada kenaikan ya, donasi untuk healthcare itu 2,7%. Tapi yang ini itu year on year. Tapi kalau yang in-kind donation, yang ini Bapak dan Ibu, ini di sini kita lihat itu naiknya 61%. Itu luar biasa di tahun 2020 di saat pandemi. Nah, jadi kalau kita melihat situasi ini ternyata banyak sekali ya orang-orang yang memperhatikan sektor kesehatan dan mereka menyadari ada isu pendanaan sehingga mau terlibat di dalamnya. Nah, siapa yang memberikan donasi tadi? Ini ternyata dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, ini studi sejak 2011 ya. Ini donornya makin sedikit, tapi jumlahnya makin banyak. Jadi kalau dulu mungkin orang per orang itu yang memberikan donasi transfer gitu. Nah sekarang ini sudah mulai dikonsolidasi. Jadi ada kelompok-kelompok yang mengelola. Nah, ini mungkin sama dengan situasi di tempat kita ya. Dan Bapak Ibu lihat itu 46% ya, itu ada kenaikan di tahun 2020. Nah, memang tadi kalau dilihat orang per orangnya makin sedikit, tapi untuk grup makin banyak. Jadi donornya kelihatan lebih sedikit, tetapi yang diberikan jadi lebih banyak. Saya kira masyarakat lebih senang kalau mereka ini ya ada mediatornya yang mereka percaya untuk mengelola dana ini. Nah, ini lesson learn kita. Nah, di slide yang pertama tadi jelas ya bahwa masyarakat makin generous ya, makin memperhatikan sektor kesehatan. Di slide ini mereka lebih senang kalau ada yang mengelola, jadi tidak langsung diberikan ke rumah sakit. Nah, kemudian yang ketiga, online fundraising menggunakan teknologi digital, crowdfunding ini makin banyak diterapkan. Nah, jadi ini juga satu fenomena yang menarik seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudian ada banyak sekali electronic wallet. Masyarakat nggak perlu lagi ambil uang, serahkan, nanti dicatat, enggak, langsung aja transfer lewat handphone, semuanya jadi lebih mudah. Nah, ini kembali lagi tadi pasti ada pengelolanya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini global konteks yang kita lihat di luar. Dan kalau dibandingkan rumah sakit yang punya foundation gitu ya, yang mendanai mereka, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit yang sama sekali nggak punya foundation. Itu di lingkaran merah Bapak dan Ibu bisa melihat. Ini di US. Kalau di Pakistan, ini dana filantropi untuk kesehatan dan pendidikan itu sama besarnya ya, 32%. Ini banyak sekali. Nah, jadi concern masyarakat di sana dan juga masyarakat global terhadap pendidikan dan kesehatan itu sangat besar, sehingga kita lihat proporsi dari dana filantropi ini cukup mendominasi ya. Dua ini saja sudah 64% ya, education dan health, dan ini sudah dibagi dua. Nah kemudian kita masuk ke Indonesia, ya seperti apa? Bapak dan Ibu mungkin sudah sering dengar ya bahwa Indonesia termasuk negara yang rakyatnya paling generous ya, paling suka beramal, ya, paling suka untuk membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Itu kita sudah tahu. Dan kemudian bagaimana di sektor kesehatan sendiri? Nah, kenapa kok harus ada dana filantropi? Ya ini yang pertama kita tahu penduduk Indonesia 270-an juta yang sudah di-cover oleh JKN yang punya kartu BPJS itu 222 juta. Jadi masih cukup banyak ya, masih ada 50-an juta. 50 juta itu satu negara sendiri ya. Mungkin 2 kali Malaysia atau sedikit di bawah Thailand gitu ya. Yang belum punya asuransi. Dan ini kalau kita lihat dari profil kesehatan Indonesia dari Kemenkes di tahun 2018
Asuransi per 1.000 penduduk juga masih segini ya, 794 sekian. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah kelompok-kelompok yang beresiko ketika nanti mereka sakit. Nah, ini mereka pasti akan membutuhkan dana tambahan untuk bisa membiayai pelayanan kesehatannya. Nah, kemudian kita lihat lagi satu sisi beban penyakit di Indonesia itu bukannya makin turun. Ya, ini Riskesdas ya, 2013-2018 saya senang sekali pakai slide ini karena ingin menunjukkan kepada kita ini kenyataan yang sangat jelas ya, bahwa beban penyakit burden of disease di negara kita ini sama sekali tidak turun untuk penyakit-penyakit seperti ini ya, stroke ya. Dan di semua provinsi ada ya, kita nggak lihat ada satu provinsi pun yang nggak ada stroke-nya, semua ada ya. Dan ini DIY malah nomor 2 ya, stroke ini. Tadi saya senang ya dengar dari panitia itu apa lagunya Club Project, pulang ke kotamu gitu. Ya mungkin itu pas muda ya, karena setelah tua itu malah kena stroke ya. Dan paling tinggi setelah Kaltim kita ya. Nah, kemudian ini ada gagal ginjal kronis, sama juga ini penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya yang sangat besar kalau kita harus bayar sendiri. Ini juga makin meningkat, dot yang biru itu 2013, dot yang orange itu 2018, dan di semua provinsi ada ya masalah ini. Dan kita lihat provinsi ini kan ada provinsi yang kaya, ada provinsi yang tidak terlalu kaya, ada provinsi yang miskin. Ini harus menanggung beban yang sama. Ya. Dan tidak semua penduduknya itu ternyata punya ini kartu BPJS. Tadi karena kita lihat penduduk kita 270 dan 222 yang sudah di cover. Diabetes mellitus juga sama, ya ini mother of disease yang bisa menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Nah ini semua yang jadi isu Bapak dan Ibu bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan, bagaimana masyarakat bisa diobati, mendapatkan treatment yang komprehensif, ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Dengan data ini kita sudah bisa membayangkan berapa yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berapa nanti yang dikeluarkan oleh masyarakat sendiri. Nah ini pembiayaan kesehatan kita, Bapak Ibu lihat ini di tahun 2018 ada di sini. Ya itu 440-an ya nggak terlalu jauh bedanya. Dan kalau kita kemarin melihat pidatonya Bu Sri Mulyani ketika Kongres Persi pada penutupan, beliau mengatakan akan digelontorkan 250 triliun ya, tambahan untuk sektor kesehatan. Wah jadi sektor kesehatan itu luar biasa menyedot anggarannya. Dan kalau dilihat data ini yang JKN hanya 17%, sedangkan yang 35% itu out of pocket yang dikeluarkan oleh masyarakat dari kantong sendiri. Nah ini yang bahaya. Kalau mereka masih punya uang untuk membiayai penyakit-penyakit dengan biaya murah, mungkin tidak ada masalah. Ya, tapi ketika mereka harus membiayai pelayanan ICU sebulan 2 bulan, wah ini masalah besar ya kalau mereka tidak punya insurance. Nah, jadi kalau dilihat dari informasi ini, satu lagi ada data yang menarik yang perlu kita lihat bahwa dana filantropi ini nggak masuk, ya mungkin dia masuk di out of pocket atau masuk dari dana-dana lain, tapi nggak ada penjelasannya berapa sebenarnya yang sudah diberikan oleh masyarakat ya, untuk pembiayaan belanja kesehatan ini. Nah, jadi ini juga satu tantangan bagi para policy maker mungkin ya bagaimana bisa mengidentifikasi, karena kenyataannya di negara kita ini nanti Pak Hamid mungkin bisa cerita banyak sekali ya biaya yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain melalui skema filantropi ini ya supaya orang lain terbantu ya, bisa diobati ya. Nah, kemudian Fasiankes mana yang membutuhkan? Ini kita lihat biasanya yang membutuhkan itu adalah kelompok-kelompok rumah sakit tersieri. Nah, kalau puskesmas biasanya mereka belum punya kapasitas dan juga dana bantuan pemerintah itu banyak sekali yang ditransfer ya ke Fasiankes primer ini. Namun mereka kan mengatasi
penyakit-penyakit yang biasa, yang primary, yang biasanya budgetnya nggak banyak gitu ya. Nah, ketika sudah dikirim ke rumah sakit dengan segala macam komplikasi, di situ baru timbul masalah. Nah, jadi kalau kita lihat pasienkes yang sangat membutuhkan dalam filantropi ini adalah pasienkes di level yang tinggi. Ya. Makin tinggi dia makin butuh tambahan budget. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat apakah kemudian puskesmas tidak perlu dana filantropi? Perlu juga, ya, tapi mungkin kegunaannya, ya, beneficiary-nya yang menerima manfaat nanti bukan langsung pasiennya, tapi lebih ke arah puskesmas itu sendiri. Nanti kita bisa diskusikan. Tapi kalau untuk rumah sakit biasanya ini digunakan untuk mendanai ini ya treatment, ya, terutama penyakit-penyakit katastrofik yang itu harus dilakukan ya, dengan teknologi yang tinggi, obat yang mahal, sementara orangnya tidak punya asuransi. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian juga kita lihat kalau membayangkan swasta dan pemerintah, maka untungnya ini ya yang menjadi mitra BPJS itu kebanyakan adalah rumah sakit swasta. Jadi kalau nanti pasien masuk ke rumah sakit swasta, nah tentu saja dengan kartu BPJS-nya ini sudah aman. Nah, tapi kalau kemudian mereka masuk sebagai pasien umum, wah ini tentu jadi persoalan lagi. Ya, kenapa? Karena pada saat mereka jadi pasien umum, itu tarif yang dikenakan adalah tarif umum. Nah, jadi rumah sakit itu juga punya model dual track ya. Bagaimana mereka menangani pasien dengan skema JKN dan bagaimana mereka menangani pasien-pasien umum. Nah, ini kalau kita melihat dari situasi ini, sektor swasta ya ini kadang-kadang mereka ini jadi pemain yang akan mensupport BPJS. Nah, tapi ketika tadi ada pasien yang membutuhkan pelayanan mereka, ya, tapi nggak punya insurance, nah ini tentu akan timbul persoalan. Kalau di rumah sakit pemerintah mungkin ada banyak subsidi, tapi di rumah sakit swasta ini harus dicari sendiri. Sehingga kalau dilihat rumah sakit mana yang sangat membutuhkan, biasanya ini malah rumah sakit swasta yang berada di kota besar. Nah, tapi juga ada Bapak dan Ibu ini kalau kita lihat daerah-daerah, ya daerah yang mungkin peserta BPJS-nya tuh nggak banyak gitu, tapi jumlah kasusnya banyak, ya maksudnya status kesehatannya tuh rendah. Nah, ini daerah-daerah yang biasanya banyak pekerja informal, di mana mereka tidak bayar pajak, kemudian pekerjaannya juga kurang jelas, tapi bekerja. Ya. Nah, ini adalah area-area yang membutuhkan dana filantropi. Nah, Bapak dan Ibu, ini kalau kita lihat rumah sakit swasta tadi ya, kembali ke soal swasta dan pemerintah ini. Rumah sakit swasta yang di daerah rural itu juga banyak. Ini terutama rumah sakit misi, ya rumah sakit keagamaan yang mereka sudah lama ada di daerah pedalaman. Nah, ini juga adalah rumah sakit yang membutuhkan dana-dana filantropi, ya karena tadi kalau masyarakat pedalaman itu jangankan ikut JKN ya, kartu identitasnya aja nggak ada. Gitu. Gimana kita mau masukkan mereka ke dalam skema JKN? Nah, Bapak dan Ibu, kemudian kalau dilihat dari pasiennya, ini siapa? Gitu. Ini adalah pasien-pasien tidak mampu yang kemudian mereka harus ditangani karena kasusnya, karena sakitnya, dengan pelayanan-pelayanan yang high-tech, ya, high technology. Jadi misalnya pasien-pasien yang mereka tidak mampu tapi tidak masuk skema JKN, tapi butuh transplantasi ginjal. Nah, ini tentu kita tahu biayanya mahal sekali, antara 500 sampai 1 miliar. Nah, ini mereka memerlukan dana filantropi. Atau misalnya seperti kemarin ada ini ya, ada pemisahan bayi kembar siam. Kalau mereka tidak punya insurance, nah ini terpaksa menggunakan dana filantropi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ada
pasien tidak mampu tapi nggak ikut JKN. Ada berapa banyak? Cukup banyak ternyata Bapak dan Ibu. Apalagi beberapa bulan terakhir ada berita mereka yang sudah masuk dalam kelompok PBI itu di-exclude ya, karena ada pembaharuan data. Nah, ini adalah kelompok-kelompok rentan yang ketika mereka sakit, nah mereka memerlukan dana-dana ini ya, karena dari kantong sendiri sudah tidak mungkin dan mereka pasti kena yang namanya financial hardship. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tadi kita lihat bahwa yang ikut JKN itu baru 222 juta, tapi di seluruh provinsi itu sakitnya sama beratnya, dan ada orang yang tidak mampu di sana. Nah, ini ya 3 dimensi ini akhirnya kita bisa membuat satu pemetaan ya, bahwa ternyata dana filantropi ini sangat efektif kalau itu diarahkan ke sana. Ya. Tapi juga Bapak dan Ibu, ternyata di kota-kota besar, ya, karena teknologi yang memadai tadi, ini juga sangat membutuhkan dana filantropi untuk melayani pasien-pasien yang tadi, yang dikirim dari daerah-daerah. Ya, nah, sehingga mereka, para manajer rumah sakit ini juga sangat bersemangat untuk bisa mengumpulkan extra funding. Nah, selain itu, selain untuk pelayanan, biasanya dana filantropi juga dipakai untuk pengembangan misalnya digital healthcare ya Bapak Ibu. Ini untuk komunitas-komunitas diabetes, komunitas-komunitas stroke gitu ya. Ini mereka sangat mengharapkan sekarang dengan bantuan teknologi, apalagi di tengah pandemi, ini mereka bisa tetap berkomunikasi dengan dokternya, tetap bisa komunikasi dengan kelompoknya, dan ini fasilitasi ini tentu membutuhkan investasi. Ini banyak juga disupport dari dana-dana filantropi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ini cost-nya di rumah sakit, apakah semua rumah sakit itu membutuhkan dana filantropi? Ya, nah ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari pengelolaan rumah sakitnya sendiri, ini sekarang saya masuk ke manajemen rumah sakitnya. Kalau margin ya rumah sakit itu diperoleh dari bagaimana mereka mengelola inasibijis, kemudian dikurangi inefisiensi, ditambah dana filantropi. Kalau tarif inasibijisnya itu kan fix ya, konstan, sudah jelas itu. Waste-nya tergantung pengelolaan. Kalau makin kecil, nah berarti keuntungannya makin besar, apalagi ditambah dana filantropi. Kalau dana filantropinya makin banyak, maka SHU-nya rumah sakit, revenue-nya juga makin besar. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa banyak manajer rumah sakit sekarang mulai mengurus dana filantropi ini dengan sangat serius ya. Mereka membuat channel-channel komunikasi dengan para filantropis, bahkan ada yang ini ya mengharapkan menjadi semacam ini pendukung abadi ya untuk pendanaan pelayanan. Nah, dari sisi yang lain, kita juga lihat bahwa manajer rumah sakit pada kenyataannya menghadapi ini ada gap ya, ada kesenjangan antara tarif inasibijis dengan aktual cost yang mereka keluarkan. Nah, diskrepansi ini yang akan diselesaikan dengan dana filantropi. Nah, ini mereka juga berharap seperti itu. Nah, apalagi Bapak dan Ibu, kita melihat kalau nanti rumah sakit itu melayani pasien yang ternyata pasien ini kelas 3 ya PBI, mereka dibayar inasibijisnya rendah, tapi ternyata cost-nya, ya, aktual cost-nya untuk pelayanan itu tinggi. Nah, di sanalah mereka butuh dana filantropi. Ya, kenapa? Karena di sini negatif. Ya, apa yang mereka dapatkan itu negatif. Nah, kebetulan kalau belum ada COVID waktu itu, nah kita melihat area-area ini yang high cost tapi price bijisnya rendah itu sangat banyak. Dan itu dialami oleh tadi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Nah, apalagi kalau mereka tidak punya insurance ya, wah ini makin berat. Jadi rumah sakit harus mengeluarkan dana ekstra untuk mereka. Dan kemudian kita juga lihat nanti kasus-kasus yang low margin ini,
tapi kebetulan jumlahnya banyak, mengingat tadi diabetes, stroke, kemudian juga penyakit-penyakit hipertensi, sindrom metabolik itu makin banyak, tidak hanya di kota besar. Ini semua adalah potensi untuk masuk ke dalam situasi katastrofik yang sangat membutuhkan dana filantropi. Nah, Bapak Ibu, akhirnya rumah sakit itu biasanya akan menggunakan pendekatan inovasi ya, supaya bisa membantu pendanaan kasus-kasus tadi. Nah, inovasi itu kan definisinya adalah ide baru yang diletakkan pada bisnis model yang pas. Jadi kalau ide baru ada, tapi tidak cocok dengan bisnis modelnya, maka itu tidak disebut sebagai inovasi. Nah, itu kayak angan-angan gitu ya. Nah, di sini yang menjadi kunci adalah bagaimana rumah sakit menghitung dengan baik pendanaan atau financing strateginya. Kemudian mereka melihat donor, ya siapa yang potensial untuk menjadi filantropis pendukung rumah sakit. Kemudian bagaimana mereka harus aktif ya, membuat aktivitas, kemudian juga jejaring ya supaya tadi ada trust, dan tentu saja ini ada kaitannya dengan tadi ada kelompok-kelompok kemasyarakatan yang mengembangkan dana filantropi. Tadi kita lihat di Amerika kan donor dari household rumah tangga itu sedikit, tapi jumlah yang masuk ke rumah sakit makin besar karena ada mediator yang mengelola. Nah, ini rumah sakit juga perlu ya mencari siapa sekarang yang bisa dipercaya, yang punya kredibilitas yang baik dan concern dengan pelayanan kesehatan untuk menjadi mitra. Ya, dan kemudian teknologi ini juga penting untuk memanfaatkan tadi bagaimana kemudahan masyarakat untuk memberikan donasi walaupun sedikit. Ya. Jadi rumah sakit perlu membuat kayak showcase gitu ya di Instagram atau di sosial media yang lainnya, sehingga banyak orang yang memahami bahwa ada kebutuhan yang sangat besar ini di rumah sakit supaya pasien-pasien level tertentu yang tidak punya insurance tapi kasusnya berat ini tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, di sini yang menjadi kunci sebenarnya bagaimana rumah sakit itu kembali dulu bahwa niatnya adalah melayani pasien, ya misi utamanya adalah melayani pasien bukan cari uangnya. Kemudian mereka tunjukkan kepada masyarakat sudah seberapa besar effort yang dikeluarkan untuk menolong. Kemudian ditunjukkan lagi ini masih ada gap. Nah, biasanya rumah sakit memang mendisklose yang menyampaikan apa yang mereka alami dan berapa kasus yang harus dibantu oleh dana filantropi. Nah, sehingga dana donor, aktivitas kemitraan dan teknologi ini menjadi satu komponen penting yang harus ada di rumah sakit kalau mereka ingin menggalang dana filantropi ya untuk mensupport pelayanan kesehatannya. Nah, Ibu dan Bapak, gerakan-gerakan seperti ini sekarang makin banyak dan kemitraan dari para ini tadi pengelola dana kemanusiaan ini dengan rumah sakit juga semakin erat sekarang. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, siapa mitra yang mungkin kita anggap satu pandangan, kemudian satu tujuan dan juga chemistry-nya ada supaya bisa menjadi partner. Apakah rumah sakit tidak disarankan untuk membuat sendiri? Nah, tadi karena kalau masyarakat itu kita lihat tren yang tadi yaitu memberikan ke mediator tadi ke satu kelompok kemasyarakatan ini karena mereka melihat lebih bisa didistribusikan sesuai dengan kepentingannya dan mungkin lebih rutin ya ini donasinya dibanding kalau rumah sakit mungkin tadi ya ini kembar siam gitu, tapi kembar siam kan belum tentu 5 tahun sekali ya, sehingga itu nggak sustain. Nah, kalau nanti ada yang mengelola dan itu menjadi mitranya rumah sakit, itu situasinya mungkin bisa berbeda. Persepsi masyarakat juga akan lebih positif ya kalau ada pihak yang menjembatani mereka untuk memastikan bahwa dana ini memang digunakan untuk kemanusiaan.
Nah, jadi ini saya kira tata kelola, teknologi, beban penyakit, nah ini komunikasi dan jejaring ini adalah faktor-faktor penting ya, yang perlu disiapkan oleh rumah sakit ya, supaya masyarakat tahu beban rumah sakit itu berat. Ya. Jadi burden of disease di sini maksudnya kita ingin menunjukkan bahwa tugas pelayanan rumah sakit itu ternyata juga makin berat seiring dengan bertambahnya penyakit-penyakit yang tadi yang penyakit tidak menular, yang relate dengan lifestyle, ya, dan ketika mereka masuk di fase itu ternyata jadi berat, ya, masuk ke kelas-kelas katastrofik. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa memahami mengapa mereka harus ikut di dalam pendanaan filantropi. Nah, jadi penutupnya Ibu dan Bapak, dana kemanusiaan ini potensinya sangat besar di Indonesia. Pertama tadi karena masyarakat Indonesia terkenal sangat generous. Kemudian yang kedua, teknologi sudah sangat memudahkan kita untuk mentransfer, nggak usah banyak-banyak, tapi asal dari banyak orang kan jadi besar ya. Kemudian yang ketiga kita melihat ada kelompok-kelompok yang menjadi pengelola dana filantropi ini juga semakin kredibel ya. Semakin kredibel dan semakin bisa menunjukkan impact-nya. Nah, sehingga trust kepada mereka itu jauh lebih besar daripada ke rumah sakit. Ini harus kita sadari sehingga pada titik tertentu nanti rumah sakit itu akan bisa bertemu ya dengan kelompok ini dan rumah sakit sudah siap dengan membawa data ya. Ada berapa penyakit, ada berapa pasien yang harus mereka tangani, dari mana, dan kebetulan pasien-pasien ini dengan tingkat masalah kesehatan yang sangat tinggi, tapi tidak punya insurance. Nah, ini yang harus dibiayai. Nah, komunikasi-komunikasi seperti ini yang perlu dilakukan untuk bisa tadi bermitra ya dengan para pengelola dana filantropi. Dan pada akhirnya kan kita harus melihat para donor ini sebagai customer kita sekarang. Kalau dulu customer hanya pasien, ya, kalau sekarang kita harus melihat bahwa para donor dan termasuk tadi organisasi kemasyarakatan yang mengelola dana filantropi ini harus kita anggap juga sebagai customer, nah, sehingga apa yang mereka harapkan ya, itu bisa kita wujudkan, terutama ketika mereka sudah mensupport kegiatan-kegiatan pelayanan di rumah sakit. Ya, demikian Dr. Vira yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk memperhatikan, dan juga nanti saya sangat terbuka untuk berdiskusi setelah paparan dari Pak Hamid. Terima kasih Ibu Vira. Sama-sama Pak Andreas. Ini tampaknya Pak Andreas agak sakit ya Bos ya? Oh enggak, karena pakai masker. Oh iya, jadi suaranya kurang bersemangat. Mungkin tidak bisa melucu karena yang dibahas masalah sesuatu yang bersifat filantropis, Pak ya. Tidak elok kalau kita menertawakan. Iya, enggak sih. Iya, betul. Jadi ini kita melihat bahwa ternyata bukan hanya karena potensi dari dana tersebut, tetapi juga kebutuhan yang sangat besar ya. Dari pelayanan kesehatan ini untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, Bapak Ibu ya. Tapi juga ada keterbatasan sehingga kita tidak cukup dengan strategi efisiensi, tapi kita juga harus membuka bahwa sumber dana itu mungkin kalau ditanya amal jariah itu lebih banyak ya Pak Andreas ya. Itu orang akan lebih suka. Saya masih ingat dulu sekali itu ada jemputan kesehatan Bapak Ibu ya. Dari beras 1 sendok itu bisa dimasukkan. Kemudian kita juga banyak mendengar powerful-nya hal ini mulai dari koin untuk berbagai kegiatan. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana hal ini kan harus dimasukkan dalam bisnis model kita. Kita harus punya perencanaan bisnis yang jelas ya, kalau mau mengembangkan ini sebagai sebuah funding ya bagi organisasi. Nah, berikutnya yang praktisi nih ya, Pak Pak Hamid yang di aku temannya Pak Andreas gitu. Benar temanan nggak sih Pak ya? Jangan-jangan bukan gitu ya. Nah ini beliau praktisinya Bapak Ibu ya, saya mengenal beliau karena beliau adalah salah satu sekretaris Badan Filantropi Indonesia ya, yang tahu betul bergerak di lapangan, bagaimana menggerakkan para sumber-sumber ini dan juga bagaimana itu telah berhasil membantu begitu banyak permasalahan strategis ya di tingkat nasional maupun di berbagai daerah dengan segala keunikannya.
Mungkin kalau kita lihat dari pendidikannya gitu ya, tampaknya dua-duanya relevan nih, karena yang satu adalah di linguistik ya, jadi bahasa itu sangat mempengaruhi kan Pak ya tadi untuk bisa membuat komunikasi yang bagus. Juga beliau di Social Development Management Program ya, cocok sekali dengan saat ini berada sebagai sekretaris dari Badan Filantropi Indonesia. Saya kira hal itu akan sangat memberikan banyak masukan. Silakan Pak Hamid untuk memberikan bahasan tentang topik yang sangat menarik ini. Sudah join sama kita ya? Ya, Oke. selamat siang. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah Pak, clear. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam hormat Pak Andreas. Sudah lama nggak ketemu ini. Iya, Pak. Kami bersama Pak Andreas bersama-sama mengembangkan apa yang disebut dengan filantropi kesehatan. Ada beberapa riset yang kita lakukan, kemudian juga ada beberapa forum untuk mengembangkan apa itu filantropi kesehatan, karena di Indonesia ini masih tergolong baru sebenarnya, meskipun tradisi menyumbang kita sebenarnya sudah cukup lama ya. Bu Fira, terima kasih. Begitu juga teman-teman di Fakultas Kedokteran Unibrau yang sudah melibatkan saya pada sesi yang luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara ekosistem filantropi, maka kita perlu mengenal dan melihat pertama pelakunya. Nah, pelaku-pelaku filantropi ini siapa, kemudian peran mereka apa, kemudian kapasitas mereka apa, pola perilaku menyumbang mereka bagaimana, kemudian kebijakannya seperti apa, dan lain-lain. Untuk yang aspek ini mungkin nanti bisa sesi tersendiri karena ini bisa panjang kalau saya cerita di sini. Saya akan lebih fokus merespon dan melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Andreas tadi dari aspek sektor filantropi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal filantropi untuk rumah sakit, sebenarnya di sini ada sesuatu yang sebenarnya dilematis sebenarnya. Ini terkait dengan badan hukum rumah sakit itu sendiri. Karena di Indonesia itu agak beda. Tadi Pak Andreas bicara soal konteks global ya. Kalau di global itu pilihan badan hukumnya banyak. Kalau kita ada profit, ada non-profit. Profitnya ada PT, ada CV, koperasi, kemudian non-profitnya yayasan perhimpunan atau perkumpulan. Nah, sementara kalau di luar itu bahkan ada campuran antara profit dan non-profit. Misalnya di Inggris itu ada namanya charity corporation. Itu satu ini berbentuk perusahaan tapi banyak mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, di kita itu terbatas sekali. Kita hanya bisa memilih kalau profit ya PT atau CV atau koperasi. Kalau non-profit ya perhimpunan, perkumpulan atau yayasan. Nah, sebagian besar masyarakat kita mengenal rumah sakit ini sebagai lembaga profit karena banyak yang berbentuk PT. Meskipun sekali lagi banyak juga yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan. Nah, perspektif inilah yang kemudian perlu disiasati, ya. Karena kalau rumah sakit langsung melakukan fundraising, ini bisa bermasalah, dan dalam banyak kasus sebelumnya ada banyak sorotan kemudian. Misalnya saya cerita ada satu perbankan dulu yang melakukan kegiatan fundraising itu kemudian disorot. Ini profit kok malah masuk ke non-profit gitu. Nah, karena itulah perlu diperjelas siapa yang nanti akan melakukan fundraising atau penggalangan dukungan masyarakat. Apakah rumah sakitnya? Saya kira ini agak susah ya, karena nanti saya cerita tentang kebijakannya dan di situ tidak dimungkinkan, atau yayasannya kalau rumah sakit itu punya yayasan. Karena kalau kita lihat perkembangan lembaga-lembaga di Indonesia, ada beberapa yang awalnya berbentuk perusahaan tapi kemudian mengembangkan diri menjadi yayasan. Tapi ada juga yang awalnya yayasan kemudian mengembangkan diri untuk keberlanjutan dengan mengembangkan perusahaan-perusahaan. Misalnya Bina Swadaya. Bina Swadaya itu awalnya yayasan. Tapi kemudian untuk keberlanjutannya mereka mendirikan berbagai PT
mulai dari Trubus ya, ada bank dan lain-lain. Tapi ada juga yang kebalik. Jadi awalnya perusahaan, tapi karena ada panggilan sosial, kemudian mendirikan yayasan. Dan dalam banyak kasus untuk fundraising rumah sakit itu sebagian besar memang dilakukan oleh yayasannya. Saya ambil contoh Dompet Duafa misalnya. Dompet Duafa ini punya banyak rumah sakit ya dan klinik. Nah, yang melakukan fundraising bukan rumah sakitnya, bukan kliniknya. Rumah sakit dan klinik tetap mengembangkan skema-skema business as usual. Kalaupun nanti ada insentif, ada istilahnya ada keringanan dan lain-lain, itu mereka tetap bergerak sebagai rumah sakit. Tapi yang lebih banyak bergerak adalah yayasannya. Mereka lah yang melakukan kampanye terkait misalnya pasien-pasien tertentu yang memang membutuhkan dukungan. Begitu juga kalau kita lihat pola di Muhammadiyah. Ya, Rumah Sakit Muhammadiyah itu sekarang justru bekerja sama dengan Lazis Muhammadiyah. Mereka di berbagai rumah sakit sekarang mendirikan apa yang disebut dengan UPZ, ya, unit pengelola zakat, di mana selain mengembangkan strategi fundraising dari para pengunjung rumah sakit, pasien rumah sakit, tapi juga zakat infak sedekah dari staf, karyawan itu juga diorganisir sedemikian rupa sehingga bisa didaya gunakan untuk program-program sosial rumah sakit. Jadi ini yang perlu clear sehingga nanti jangan sampai kemudian rumah sakitnya yang fundraising, karena dari segi hukum itu tidak dimungkinkan. Nanti saya cerita tentang. Nah, kemudian yang kedua, salah satu tantangan yang kita hadapi adalah soal pola perilaku menyumbang masyarakat. Kesehatan sebenarnya menjadi salah satu 3 besar yang disupport oleh masyarakat, ya, di luar kebencanaan, penyantunan, dan pendidikan. Orang lebih banyak menyumbang di kesehatan, khususnya pasien dan lain-lain, karena di situ ada soal hidup dan mati. Itu kalau Bapak Ibu cek di kitabisa.com, ya, kemudian di kampanye-kampanye berbagai lembaga sosial itu banyak melibatkan program-program yang terkait kesehatan. Nah, sayangnya sebagian program memang sifatnya kuratif. Jadi orang cenderung lebih suka membantu mereka yang memang dalam kondisi yang tadi ya, hidup mati dan lain-lain. Belum banyak yang bergerak ke arah seperti yang disinggung Pak Andreas tadi, terkait pengembangan infrastrukturnya, kemudian terkait soal digitalisasinya dan lain-lain. Ini yang menjadi tantangan kita semua, karena orang kalaupun menyumbang untuk kesehatan itu lebih cenderung ke hal-hal yang sifatnya kuratif. Apakah ini bisa dirubah? Saya kira bisa, asal ada kampanye yang luar biasa. Di Indonesia sekarang ini filantropi berkembang, jumlahnya luar biasa, dan yang menarik pendayagunaannya juga berkembang luar biasa. Kalau dulu sebagian besar donasi itu lari untuk hal yang sifatnya keagamaan, penyantunan, ya, kemudian kebencanaan. Sekarang orang banyak menyumbang untuk program-program di luar penyantunan, lingkungan hidup, bahkan anti korupsi. Mungkin Bapak Ibu tidak terbayang orang diminta menyumbang untuk kampanye perlindungan ikan hiu, dan banyak yang ternyata menyumbang. Jadi ini tantangan bagi kita semua. Sepanjang orang diajak untuk menyumbang, diminta untuk menyumbang, ditunjukkan urgensinya, ditunjukkan pentingnya isu atau problem yang mereka harus sumbang, maka masyarakat akan tertarik untuk menyumbang. Jadi sekali lagi tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat bahwa persoalan kesehatan itu nggak hanya berkisar soal kuratif, ya, tapi juga terkait juga dengan preventif, ya, pengembangan infrastruktur dan lain-lain. Nah, yang kedua yang mungkin potensial selain individu, ada yang disebut dengan, kalau kita bicara individu ada dua, ya, ada yang disebut dengan masyarakat umum, individu masyarakat umum, tapi ada juga individu yang disebut dengan high net worth individual, orang-orang super kaya yang juga memberikan dananya untuk program-program sosial.
Nah, dalam banyak kasus ini satu potensi yang luar biasa yang bisa digarap, karena faktanya beberapa orang-orang super kaya kita itu menyumbang untuk program kesehatan bukan yang sifatnya kuratif. Misalnya Tahia, keluarga Tahia melalui Tahia Foundation itu menyumbang untuk riset dan penanganan denggi, ya, demam berdarah. Itu mereka mendanai risetnya luar biasa. Nanti Pak Andreas mungkin bisa cerita. Jadi ini satu potensi, asal mereka didorong, ya, diminta untuk menyumbang, ditunjukkan urgensinya, maka mereka akan menyumbang. Ada keluarga Tahir yang juga banyak menyumbang untuk program-program kesehatan yang non kuratif juga. Jadi ini yang mungkin nanti perlu digarap. Nah, karena itulah seperti yang disampaikan Pak Andreas, memang perlu adanya perubahan paradigma cara pandang terhadap terhadap klien kita, terhadap konsumen kita. Ya, kalau sebelumnya rumah sakit melihat pasien itu hanya sebagai konsumen atau klien, maka perlu dicek ulang, ya. Jangan-jangan pasien kita itu adalah calon donatur potensial kita, ya. Karena kalau kita bicara filantropi, itu di filantropi ada yang disebut dengan 7 faces of donor, 7 wajah donatur, 7 karakter donatur. Mulai dari tipe orang taat yang gemar menyumbang untuk kegiatan keagamaan, sampai ada tipe yang disebut dengan pembalas budi. Orang yang merasa berhutang budi terhadap satu institusi tertentu, yang kemudian dia akan memberikan dananya. Jadi bisa dicek juga pasien-pasien yang dulu pernah dirawat dan diselamatkan, jangan-jangan mereka sekarang kaya raya dan mungkin bisa diminta entah sebagai donatur atau sebagai pembina yayasan dan lain-lain, atau sebagai tim fundraiser rumah sakit. Nah, kemudian yang lain juga Bapak Ibu juga mungkin perlu memahami skema-skema yang ada di filantropi. Karena sekarang ini perkembangan filantropi berkembang luar biasa, antara profit dan non profit itu ininya sudah mulai menyatu, ya, bahkan sudah abu-abu sekarang. Banyak perusahaan yang justru bergerak untuk hal-hal yang sifatnya sosial, yang disebut dengan perusahaan sosial. Tapi banyak juga lembaga filantropi yang mengembangkan skema-skema di luar hibah. Kalau biasanya kan lembaga filantropi itu atau donatur itu biasanya sumbangan, ya, hibah. Mereka menyumbang untuk satu persoalan tertentu, tapi beberapa lembaga filantropi sekarang mengembangkan skema yang disebut dengan financing, pembiayaan, pinjaman. Tapi pinjamannya agak berbeda dengan bank tentu saja. Bunganya lunak dan lain-lain. Beberapa beasiswa sekarang misalnya sudah banyak yang skemanya bukan lagi hibah, tapi financing, ya, pinjaman. Dan diharapkan dengan skema ini kemudian dananya bisa bergulir, bisa dipakai oleh masyarakat yang lain. Ada juga yang sekarang berkembang investing, ya. Beberapa lembaga filantropi melakukan investasi untuk kasus-kasus, untuk program-program, untuk inisiatif yang mereka anggap penting. Nah, tentu investasinya tidak sama dengan investasi umum. Ya, kalau umum itu kan rumit sekali, ya. Mereka melihat apakah investasinya bisa balik atau enggak, bankable atau enggak. Tapi kalau lembaga filantropi lebih melihat sejauh mana dampaknya. Kalau dampaknya luar biasa ke masyarakat, maka mereka bersedia untuk melakukan investasi. Nah, sekarang juga berkembang apa yang disebut dengan blended finance. Ini yang sekarang dilakukan misalnya oleh Dompet Duafa, ya, dengan mendirikan banyak klinik. Blended finance ini adalah satu campuran di mana di situ ada dana filantropi, misalnya dalam konteks Dompet Duafa itu ada zakat, infak, sedekah, tapi juga ada perusahaan lain yang menginvest, kemudian juga mereka kerjasama dengan SMI, ya, PT SMI, itu yang banyak mengembangkan infrastruktur di Indonesia, itu kemudian menarik investasi dari investor-investor yang lain, sehingga mereka bisa bikin klinik di berbagai tempat. Nah, skema-skema ini yang mungkin perlu dipelajari, sehingga kita nggak hanya
tidak hanya berfokus pada apa yang disebut dengan sumbangan atau hibah ya, atau grant. Jadi sekali lagi sekarang ada banyak skema yang sudah dikembangkan oleh lembaga-lembaga filantropi. Nah, terakhir memang ini yang jadi kendala utama kita adalah soal kebijakan ya. Soal kebijakan, karena sekali lagi dibandingkan filantropi di Indonesia ini dibandingkan lembaga-lembaga lain lebih banyak berkembang karena tingginya ajaran keagamaan dan kuatnya tradisi menyumbang masyarakat. Ya, ini yang agak berbeda. Kalau di negara lain itu selain tentu ada tradisi menyumbang juga, tapi mereka berkembang juga karena didukung oleh kebijakan yang luar biasa. Ya, pemerintah memberikan dorongan dalam bentuk dalam bentuk penyederhanaan aturan, ya, kemudian membantu memfasilitasi lembaga-lembaga filantropi sampai memberikan insentif perpajakan. Nah, di Indonesia ini yang agak rumit. Bahkan misalnya kalau saya ambil contoh terakhir ada kebijakan, kalau Bapak Ibu mau tahu tentang kebijakan terkait fundraising ya, penggalangan dana filantropi ini ada yang disebut dengan Undang-Undang PUB. Ya, ini yang sekarang menjadi acuan kita, yang undang-undangnya itu tahun 60 sampai sekarang belum direvisi ya, Undang-Undang PUB itu. Dan terakhir kemarin Kemensos mengeluarkan Permensos tentang PUB nomor 8 tahun 2021, di mana di situ disampaikan bahwa yang bisa menggalang donasi masyarakat itu cuma 2, yayasan atau perkumpulan. Nah, ini yang kemarin sempat kami protes ke mereka, karena sekali lagi dengan kebijakan ini maka landscape filantropi yang sekarang berkembang luar biasa dengan masuknya komunitas ya, sekarang ada banyak sekali komunitas-komunitas berbagi, masuknya anak-anak muda ya melalui berbagai inisiatif filantropi, kemudian masuknya para influencer, kemudian perusahaan yang juga mendukung melalui skema cost related marketing tidak dimungkinkan lagi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kesehatan itu menjadi salah satu yang tidak mendapatkan insentif perpajakan. Ya. Jadi kalau kita lihat kebijakan insentif perpajakan kita itu hanya berlaku bagi 5 program sosial, 6 dengan zakat infak sedekah ya, dengan derma keagamaan. Yang pertama untuk kebencanaan, bencana nasional terutama. Yang kedua pendidikan, yang ketiga research and development, yang keempat social infrastructure atau infrastruktur sosial, yang kelima adalah olahraga. Jadi di sini kelihatan bahwa kesehatan yang sekarang ini punya peran yang luar biasa pada saat COVID terutama ya, itu nggak dapat insentif sama sekali. Meskipun sekali lagi pada saat COVID memang pemerintah menyediakan beberapa insentif bagi dukungan filantropi, tapi itu sifatnya ad hoc ya. Karena kalau mengacu pada undang-undang pajak yang dapat insentif pajak itu 5 dan kesehatan tidak masuk di situ. Itu menunjukkan bahwa kesehatan belum dilihat sebagai satu sektor yang mungkin dianggap penting sehingga pemerintah tidak mendorong orang-orang kaya, masyarakat, perusahaan untuk menyumbang bagi kesehatan dan dengan sumbangannya kemudian menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Saya kira itu tanggapan saya. Jadi saya tidak akan memberikan angin surga karena ada beberapa tantangan yang menjadi PR kita bersama. Terima kasih Bu Vira. Baik, terima kasih Pak Bidin. Ya, ini praktisinya sudah melihat bahwa memang ada kebutuhan, ada juga potensi ya. Tapi bagaimana dua ini bisa bertemu, itu selain akuntabilitas juga ada regulasi ya Pak ya. Ada regulasi yang harus kita tata agar yang membutuhkan dan sumber ini bisa bertemu untuk bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat tadi, tapi dengan cara yang benar ya.
Nah, ini salah satunya tadi dilihat bahwa satu kita menghadapi aspek regulasi, siapa sih yang bisa mengelola gitu ya. Kemudian juga kita juga harus berpikir bahwa tidak hanya pada aspek kuratif ya, menggeser paradigma dan sudah banyak contoh, dan juga model pendanaannya ya, nggak hanya hibah atau donasi, tapi ada finance, investment maupun kombinasi. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa ternyata sektor kesehatan ini belum dianggap sektor yang perlu disumbang ya Pak. Saya malah tertarik olahraga nih, mungkin harus jadi bikin sana olahraganya malah boleh ya Pak ya dapat insentif. Itu malah promotif Pak. Saya enggak ya, jadi sehat dulu kalau sakit. Karena kita mungkin terkait dengan, tadi lembaganya dianggap lembaga profit ya, sehingga asumsinya jadi nggak termasuk ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu boleh langsung. Saya lihat satu ini dari Pak Dani yang mau minta pencerahan di siang hari ini. Pak Dani mau langsung tanya atau mau saya bacakan Pak Dani? Silakan Bapak Dani Indra, ini jauh dari Kalimantan nih Pak, di rumah sakit daerah. Silakan Pak Dani. Terima kasih Bu Fira. Buat saya materinya menarik sekali ya Pak ya, terkait dengan filantropi dan pendanaan dari filantropi. Jadi saya ingin mohon pencerahan aja Pak, kalau dari kayak kami perspektif rumah sakit daerah ini gimana ya Pak ya soal pendanaan filantropi dari filantropi ini. Kemudian kami selama ini terkait dengan ini memang ada seperti dengan Lazismu kami juga bekerja sama, tapi memang kami peruntukkan bagi khususnya pasien-pasien yang benar-benar tidak bisa lagi diakomodir soal pembiayaan kesehatannya gitu. Jadi misalnya kayak kemarin contoh pasien ini ada merupakan pasien yang KTP-nya dari kabupaten sebelah, namun di kabupaten sebelah juga tidak tercatat dengan baik, hijrah ke sini, kemudian melahirkan, agak susah untuk pendanaan karena juga nggak punya BPJS. Akhirnya kita bekerja sama dengan Lazismu dan alhamdulillah dibantu oleh Lazismu waktu itu. Jadi mohon pencerahan kalau untuk rumah sakit pemerintah atau rumah sakit ya milik pemerintah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, ini mungkin dari kedua pembicara. Yang pertama, kita bisa, mungkin pertanyaan ini bentuknya harus seperti apa Pak ya? Karena tadi mungkin terkait dengan regulasi bentuk usaha dari rumah sakit ini, mekanismenya seperti apa agar bisa mengoptimalkan jalur filantropi ini. Selama ini pemanfaatannya masih untuk kuratif ya Pak Dani ya? Jika tidak tercover dengan mana-mana gitu ya, entah karena faktor wilayah dan lain sebagainya, maka emang ada kolaborasi dengan lembaga dinas sosial juga biasanya memberikan saluran juga ya Pak ya, untuk membiayai mereka-mereka yang tidak tercover dengan biaya yang lain nih. Yang pertama Pak Andreas mungkin bisa memberikan strategi thinking-nya ini potensi pada rumah sakit daerah ya, rumah sakit milik pemerintah ya, dengan status usahanya tersebut. Nah, nanti mungkin Pak Hamid bisa menambahkan untuk dari pengalamannya itu bisa disiasati dengan cara bagaimana, ataukah diperlukan advokasi kebijakan terlebih dahulu. Silakan Dr. Andreas. Yes. Terima kasih Bu Fira dan Pak Dani. Ini case yang real dan banyak terjadi di mana-mana ya. Karena kan secara administrasi ya kependudukan kita itu masih agak berantakan. Tapi yang namanya sakit itu tidak ada batasnya gitu. Jadi dia lihat rumah sakit tempat kita, kebetulan datang ke tempat kita gitu ya, dan dia harus kita selesaikan permasalahannya. Nah, sementara itu rumah sakit pemerintah juga semakin birokratik sekarang, walaupun katanya BLU, urusan-urusan administrasi, pasien ini siapa, semuanya harus sesuai dengan kriteria. Kalau tidak, nanti bisa dianggap sebagai satu masalah. Nah, pada sisi yang lain, kemampuan rumah sakit untuk tadi menggalang dana atau fundraising ya untuk kasus-kasus seperti ini memang belum ada. Nah, karena sporadik kan ini kan ya belum tentu setahun sekali gitu, belum tentu 2 tahun sekali kok kita harus punya struktur khusus. Nah ini yang terjadi di rumah sakit daerah, sehingga kadang-kadang nanti direkturnya itu hanya ini ya menggunakan pendekatan personal ya. Ya selama kenal dengan badan-badan tadi ya bisa, kalau nggak kenal ya nggak bisa gitu. Nah padahal kan kita maunya tadi sustainability yang dia institusionalisasinya itu benar gitu, yang jelas juga, sehingga tim yang tadi disiapkan
untuk bisa berkomunikasi dengan semua ini NGO yang punya kemampuan untuk pendanaan ini bisa terus ini ya bergerak. Nah, jadi jawaban jangka panjangnya memang harus ada ininya Pak, harus ada unitnya ya di rumah sakit daerah untuk bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, kalau yang rumah sakit swasta tadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Hamid. Sekarang ini banyak sekali terjadi konversi status rumah sakit dari yayasan ke PT. Ya, dari yayasan ke PT. Kenapa? Karena ternyata karena pemegang saham juga mulai ada dan banyak, kemudian ya, untuk mengatasi konflik antar shareholder ini instrumen PT yang paling ini ya, yang paling bisa diandalkan. Kalau yayasan ya itu soft sekali, perkumpulan apalagi ya. Nah, namun karena sudah PT, nah ini nggak eligible untuk dapat dana-dana seperti ini. Nah, ini juga biasanya kemudian rumah sakit membuat tadi ya unit-unit khusus yang ekstramural gitu untuk bisa menggali dana kemanusiaan. Nah, sementara yang di pemerintah yang sebenarnya juga punya kesempatan untuk bergerak, instrumennya di dalam yang belum ada. Nah, gitu. Sehingga ketika terjadi kasus ya tadi semuanya sporadis, reaktif ya. Dan kalau pasiennya beruntung ketemu yang membiayai, ya kalau pasiennya nggak beruntung ya nggak ketemu. Padahal kan kita ingin mengurangi ini ya, mengurangi yang apa ya, yang ketidakpastiannya dengan adanya tadi unit yang memang menangani masalah dana filantropi. Begitu Mbak Vira, terima kasih. Ya, makasih Pak Andre. Jadi memang secara institusional itu belum formalize Pak ya kalau untuk rumah sakit pemerintah ini, tapi tadi disarankan mungkin ada unit khusus Pak, sehingga kerjasamanya itu sudah bisa ditata bahwa kita memang bekerja sama dengan beberapa mitra jika kita menemukan permasalahan khusus dan ada kriterianya. Tapi kalau bikin satu rumah sakit apa organisasi pemerintah bikin yayasan gitu enggak boleh ya Pak Andre sama Pak Abidin, pertanyaan saya. Terus itu yang ngumpulin dana gitu ya, terus dimasukkan ini. Mungkin Pak Abidin bisa menjelaskan ya. Bisa nggak Pak? RSUD harus punya yayasan kayak di Muhammadiyah itu kan ada ya. Atau bikin dompet duafanya itu nggak boleh ya Pak? Gimana Pak Abidin sarannya? Ya, terima kasih. Ada contoh menarik ya, salah satu kampanye yang dijalankan oleh RSCM bersama Kita Bisa. Itu mereka bikin berbagi kesembuhan untuk pasien-pasien RSCM. Dan dari situ kemudian digalang dana yang luar biasa yang saya ketemu waktu itu kebetulan teman-teman RSCM presentasi ya, jadi saya juga tahu. Dan itu banyak sekali membantu rumah sakit karena seperti Pak Andreas bilang tadi ada beberapa penyakit yang memang butuh pendanaan yang luar biasa besar, dan itu kalau hanya ditangani oleh rumah sakit maka mungkin akan menyerap ya sebagian besar sumber daya. Maka kemudian dana filantropi lah yang diharapkan bisa membantu. Nah, RSCM kemudian kerjasama dengan Kita Bisa. Tapi sekali lagi yang menggalang dana Kita Bisa, bukan RSCM. Jadi karena itu yang perlu dipahami bersama. Yang kedua, katanya ada prasyarat lain. Dimungkinkannya dana swasta itu masuk kalau nggak salah badan hukumnya BLU kalau nggak salah. Kalau BLU itu katanya dana swasta dimungkinkan masuk sehingga RSCM bersedia bekerja sama dengan Kita Bisa dan dana Kita Bisa kemudian bisa dicatatkan di RSCM. Saya nggak tahu untuk rumah sakit daerah ya, apakah ini dimungkinkan atau tidak. Tapi saya kira nanti mungkin perlu diskusi dengan teman-teman di RSCM maupun di kitabisa.com apakah skema ini bisa ditempuh. Nah, saya tadi kelupaan menyinggung satu hal. Tadi Pak Andreas menyinggung soal BPJS ya, mungkin dana filantropi juga diarahkan ke BPJS. Ini yang juga jadi tantangan luar biasa. Kami di filantropi kemarin sempat melakukan penggalangan dukungan untuk jaminan keselamatan kerja bagi volunteer yang bekerja untuk COVID. Karena mereka itu resikonya luar biasa ya.
mereka yang ini bahkan tidak dapat tidak mendapatkan insentif yang bagus, tapi mereka justru menjadi korban gitu. Dan di belakang mereka ada istri, ada anaknya. Nah, maka kita kembangkan skema jaminan sosial bagi relawan, khususnya mereka yang bergerak di COVID. Ternyata nggak banyak yang tertarik, Pak. Nggak banyak yang tertarik ternyata. Kita sudah menghubungi banyak banyak perusahaan asuransi untuk minta mereka membuatkan skema yang istilahnya semi komersial ya. Dan kemudian minta publik juga untuk menyumbang. Kalau Anda nggak bisa turun langsung sebagai relawan, ya sudah sumbang aja relawannya, karena mereka yang bergerak di bawah sehingga mereka bisa dilindungi. Di situ ada perlindungan kematian dan kecelakaan kerja. Dan itu nggak banyak ternyata. Dan akhirnya tertutup karena Basnas bersedia mendukung, mendanai gitu. Jadi untuk BPJS ini memang ada semacam kampanye yang mungkin perlu dikembangkan secara serius. Karena begitu mendengar kata BPJS, masyarakat yang berbayang itu kan duitnya banyak gitu. Itu yang kemarin kita agak gagal kemudian dalam mengembangkan skema perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi relawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mir. Jadi salah satu potensinya kita bermitra ya Pak Dani ya. Bermitra dengan fundraiser, tapi itu menjadi mitra yang lebih stabil gitu, tidak mendadak saat dibutuhkan. Kemudian juga ada yang jelas mana yang bisa kita gunakan. Saya juga mendengar RSCM itu Pak ya, ketika kemarin diawali dari waktu COVID itu ya. Artinya kecil-kecil, mana ternyata berpotensi dan itu sangat membantu di dalam pengelolaan permasalahan kesehatan. Saya belum ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa langsung bisa raise hand. Saya belum melihat ada yang raise hand. Tapi saya ingin bertanya kepada dua pembicara ini, kebijakan apa sih Pak atau yang harus kita advokasikan ya untuk memudahkan jalur ini ya, jalur filantropi ini bisa menjangkau pembiayaan pada pelayanan kesehatan ya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat. Tentu saja harus tetap dengan menjamin akuntabilitas ya, karena kalau kita menggalang dana ini banyak pertanyaan ya pasti Pak Abidin, responsnya di mana. Ada sarankah? Mungkin bisa dari Pak Andreas dulu, what are the policies ya yang harus kita dorong agar itu muncul dan memudahkan kotak-kotaknya Pak Andreas tadi ya, kotak-kotak dana filantropi itu bisa dimanfaatkan. Silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Fira. Ini memang tantangan kita terkait dengan kebijakan, karena kesehatan ini satu sisi katanya penting untuk didukung, tapi tadi Pak Amir kan sudah menyampaikan banyak sekali yang nggak favorable polisinya, termasuk pajak gitu ya. Kemudian yang kedua juga kita lihat foreign investment policy-nya ya, ini investasi asing juga didorong makin masuk ke sini gitu. Ini kan semakin menimbulkan kesan di mata masyarakat bahwa rumah sakit itu semakin profit oriented gitu. Nah, kalau semakin profit oriented ya ngapain dibantu gitu ya. Jadi ini ada kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung membentuk persepsi masyarakat bahwa rumah sakit itu ownernya orang kaya gitu. Mestinya mereka bisa bikin rumah sakit ya kalau ada 1-2 kasus ya mestinya bisa lah ya. Nah, ini satu sisi. Kemudian yang kedua, dari sisi pengelolaan keuangan rumah sakit sendiri memang tekanan besar sekali ya, karena kita tahu inasi bisnisnya juga beberapa tahun ini belum diganti, belum ada revisi, ya sedang dalam proses. Sementara itu cost ya di rumah sakit itu makin tinggi, sehingga sangat sangat dipahami kalau rumah sakit itu membutuhkan dana-dana ekstra. Nah, kemudian yang ketiga, kita untuk membangun policy tadi kita main dari bottom up aja modelnya. Setiap rumah sakit punya unit, ya, punya unit yang memang tadi tugasnya berkomunikasi dengan para filantropis. Ya. Kita dorong rumah sakit punya unit-unit yang khusus untuk menjadi ini channel ya, supaya bisa berinteraksi dengan semua agensi filantropi yang itu dilakukan rutin
ya, sistematik. Jadi bukan ada kasus kemudian ya 1-2 orang bergerak itu atas nama rumah sakit. Nah ini kan sekali ya reaktif dan juga belum tentu efektif ya, karena tadi kan yang namanya donor itu dia pasti akan lihat-lihat lagi. Dan, tapi kalau ada unit khusus ya di rumah sakit yang memang mengelola dana filantropi ini tentu kesinambungannya, kemudian juga komunikasi dengan para filantropis itu rutin ya. Memang unit fundraising ini tugasnya misalnya pada saat hari cancer, wah itu ada lomba lari, nanti dibiayai oleh siapa gitu ya. Nah ini nanti setiap yang ikut lari dibayar berapa. Akhir bulan lalu Januari kita juga diskusi dengan Dr. Eva ya dari McGill di McMaster di Kanada. Beliau cerita bahwa di rumah sakit di sana ya itu dana filantropi itu besar sekali, dan itu tidak hanya untuk pelayanan, juga untuk penelitian. Nah ini dibangun dengan cara-cara yang ya kita juga sudah tahu gitu. Misalnya dinner bersama-sama, kemudian ada kegiatan tadi run ya, jalan bersama, ada ya gathering yang umum lah, yang itu bisa yang bisa dikerjakan juga di tempat kita. Nah, demikian Bu Fira. Jadi saya kira nomor 1 di rumah sakit harus ada unit ya, harus ada unit yang mengurus ini. Jadi bukan hanya Pak Direkturnya mengandalkan jaringan pribadinya untuk berkomunikasi, itu pasti tidak akan efektif. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Jadi secara internal kita bisa menginisiasi, memang ada satu unit yang secara konsisten membangun jejaring, tapi juga mungkin sudah punya proposal dan rencana bisnisnya gitu ya Pak ya, akan membutuhkan berapa sehingga fundraisernya ini bisa lebih konsisten ya dalam menyediakan, dan kalau ada kriteria juga jelas kapan digunakan untuk apa dan kapan, jadi tidak bersifat dadakan dan mengandalkan koneksi. Sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya, Pak Abidin, apakah selain policy bahwa kita harus juga ada policy tentang pajak, juga bagaimana policy membangun image bahwa rumah sakit ini tujuan utamanya adalah untuk pelayanan masyarakat, apakah ada advokasi kebijakan lain Pak yang harus dilakukan untuk mendukung jalur dana filantropi ini untuk pembiayaan pelayanan kesehatan? Ya, kalau dari saya minimal ada 3 layer ya yang perlu digarap. Satu, kita perlu menggarap donatur melalui apa yang disebut dengan donor education, ya, mengedukasi donatur bahwa menyumbang untuk kesehatan itu tidak melulu harus yang kuratif. Justru menyumbang untuk hal-hal yang sifatnya preventif itu misalnya jauh lebih besar dampaknya misalnya. Itu perlu diedukasi para donatur kita ya, sehingga sekali lagi pola dan perilaku mereka menyumbang juga akan berubah. Nah, begitu juga untuk keperluan pendukung lainnya dari kesehatan, misalnya ada riset, ya, infrastruktur, itu perlu dikenalkan kepada donatur kita sebagai satu isu atau satu persoalan yang perlu mereka sumbang. Nah, yang kedua, lini dari rumah sakit atau yayasan rumah sakitnya sendiri dalam konteks pengembangan kapasitasnya. Jadi mereka perlu, seperti Pak Andreas sampaikan tadi, selain ada ini khusus ya, divisi khusus atau tim khusus, perlu diperkuat kapasitasnya bagaimana mereka mengkomunikasikan dan mengkampanyekan isu-isu atau program yang dijalankan ini dengan baik, sehingga sekali lagi programnya kemudian layak jual dan disumbang oleh masyarakat, perusahaan dan lain-lain. Nah, ini perlu kemudian ada semacam peningkatan skill dalam apa yang disebut dengan fundraising tadi. Nah, yang ketiga tentu menggarap kebijakan pemerintah. Jadi kita perlu mendorong salah satunya tadi ya kebijakan terkait insentif pajak, bahwa kesehatan menjadi salah satu yang perlu mendapatkan insentif perpajakan. Dan sebenarnya bukan hanya insentif pajak ya, tapi juga mungkin terkait dengan cukai juga, karena banyak peralatan-peralatan kesehatan yang didatangkan dari luar negeri, disumbang dari luar negeri,
diterima oleh yayasan kita, tapi yayasannya kemudian harus nebus pajaknya ininya. Saya kemarin baru dari Jogja ada satu yayasan disabilitas dapat kursi roda luar biasa banyak dari global global, ada satu yayasan disabilitas global yang memberikan kursi roda, dan sekarang tertahan di ini, di mana di pelabuhan, dan mereka harus menebus, ya, membayar ininya lebih dari 150 juta. Padahal itu bisa dikecualikan kalau mereka mendapatkan surat pengecualian insentif pajak atau cukai dari Kementerian Sosial. Nah, yang jadi masalah permohonan mereka ini ditolak. Jadi ini yang kemudian kelihatan betul gitu, pemerintah itu nggak melihat ini sebagai satu inisiatif yang mendukung kerja-kerja mereka, ya. Bayangkan ini disabilitas perlu dibantu, sudah ada orang yang bersedia membantu, bahkan dia menggalang sampai dari luar, begitu ininya masuk ke sini bahkan tidak bisa. Dulu ada kejadian, ada satu bule yang dia membuat jembatan secara knockdown, ya, karena dia melihat banyak sekali anak-anak sekolah itu yang harus meniti jembatan bambu atau yang berbahaya. Kemudian dia datangkan rangka-rangka jembatan ke Indonesia. Nah, begitu mau dikeluarin dan ini dia harus bayar. Itu sampai viral dan akhirnya Pak Yusuf Kala turun tangan untuk minta itu dikecualikan gitu. Jadi banyak hal yang harus viral dulu gitu, baru kemudian menjadi perhatian dari ini kita. Saya sampai kemarin mencoba ngontak Kemensos dengan agak mengancam juga gitu. Ini tolong dibantu, kalau enggak ini viral menteri Anda loh ya yang kena gitu. Baru kemudian mereka kebingungan dan mencoba membantu. Kalau enggak digituin agak susah. Jadi ini PR kita bersama untuk mengedukasi pemerintah bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya membantu kerja-kerja mereka dan seharusnya difasilitasi. Kalaupun tidak ini ya difasilitasi, kalaupun tidak dikasih insentif ya dipermudah, kebijakannya dipersingkat dan lain-lain. Terima kasih Mbak Fira. Ya, tampaknya ada strategi sosial marketing gitu ya Pak ya. Sosial marketing lewat media sosialnya. Jadi bagaimana memviralkan gitu ya. Bukannya bagaimana mengedukasi, ternyata nggak cukup kok diviralkan, lebih bisa menggertak gitu. Bapak, ini ada pertanyaan satu di chat ya, mungkin tadi beberapa sudah sempat terjawab, tapi mungkin bisa di-emphasize ya. Ini beliau memberikan Bu Ajeng nih kalau nggak salah ya, sudah bekerja sama dengan Kita Bisa, tapi sifatnya dadakan. Nah, kalau ada pasien baru dibuatkan. Nah, kadang-kadang tidak segera, jadi nggak pasti seperti kata Pak Ades, uncertain tadi ya. Dan ada risiko. Nah, bagaimana membuat apakah ada moda lain ya, moda fundraiser lain yang lebih bisa memberikan kepastian? Monggo, ini mau Pak Abidin dulu apa Bos Andre dulu nih? Pak Hamid dulu. Pak Hamid dulu, monggo Pak Hamid. Moda lain gimana Pak? Selama ini memang untuk crowdfunding lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya emergensi ya. Jadi kalau kita lihat kampanye kitabisa.com, Benih Baik, banyak sekali sekarang crowdfunding, sebagian besar memang untuk kegiatan yang sifatnya emergensi. Jadi kalau satu rumah sakit atau satu institusi kesehatan memang ingin serius menggalang terkait filantropi ini, ya tidak bisa tidak memang perlu bikin tim khusus untuk mengidentifikasi donaturnya, mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungannya, mengembangkan strategi penggalangan dananya dan lain-lain, baru kemudian bisa di ini. Dan kalau tadi bicara soal keberlanjutan, kalau di filantropi itu kan memang semua berawal dari ini ya, tingkatannya tidak menyumbang, kemudian didorong menjadi one stop donation, sekali menyumbang gitu. Kemudian didorong lagi dengan satu perawatan donatur menjadi sumbangan rutin. Kemudian didorong lagi untuk menjadi penyumbang loyal, dan sampai terakhir itu sebenarnya ininya adalah apa yang disebut dengan endowment atau wakaf ya.
Kalau dia sudah bersedia mewakafkan hartanya, memberikan hartanya untuk endowment, itu prestasi tersendiri. Nah, karena itu nggak bisa nggak bisa dikembangkan dengan satu kegiatan yang sifatnya tentatif, memang perlu digarap secara serius. Saya banyak berinteraksi dengan teman-teman dompet duafa, itu banyak sekali donatur-donatur itu, karena mereka sudah berinteraksi dengan cukup baik, dilayani dengan bagus, sampai wasiatnya aja dikasih ke mereka. Gitu. Ada tanah, ada rumah, macam-macam. Jadi itu perlu dikembangkan kalau memang kita ingin mendapatkan dukungan yang sifatnya jangka panjang. Selain mencari opsi-opsi lain, ya misalnya ada pengembangan unit usaha, bisa juga misalnya melihat potensi di lingkungan rumah sakit, ya misalnya apakah bisa dikembangkan donasi dari karyawan, donasi dari konsumen, dan lain-lain. Saya kira demikian, Mbak Fira. Terima kasih. Silakan Mas Andreas kalau mau menambahkan nih. Ya, jadi kembali memang rumah sakit ini kan saya perhatikan kalau dia bisa mendapatkan dana filantropi pasti tergantung pada orangnya, ya, direkturnya siapa gitu. Ya. Kemudian juga bergantung pada kasusnya dramatis atau tidak. Gitu. Kalau kasusnya nggak dramatis, ya nggak banyak juga yang tertarik. Gitu. Kemudian tempatnya di mana? Ya, kalau ini di kota-kota yang nggak terkenal, kemudian juga biasa aja, rasanya kesempatan untuk bisa dapat dana filantropi juga makin kecil. Makanya kembali kuncinya adalah pada unit tadi. Ya, fundraiser-nya ini sudah disiapkan orangnya, tadi Pak Hamid sudah menyampaikan ada trainingnya khusus itu, bagaimana mereka nanti akan mengedukasi para donor supaya tidak sekedar donor yang sporadik tapi sampai menyiapkan dana endowment, dana abadi. Kemudian juga bagaimana mereka bisa meyakinkan ini mitra-mitra pendonor tentang kebutuhan rumah sakit, yang itu tentu perlu ini ya report yang jelas, kemudian juga mereka bisa menceritakan siapa saja yang selama ini dibantu, kenapa mereka harus dibantu. Ini kan aspek-aspek informasi yang sangat penting untuk dikomunikasikan. Kemudian yang terakhir, ya tadi, bahwa rumah sakit sendiri sudah efisien ya, sudah efisien di dalam pengelolaan dananya. Nah, sehingga nggak ada yang nggak ada yang curiga bahwa ini dipakai untuk menutupi kerugian misalnya. Nah, jadi kembali kuncinya ada pada unit khusus ya. Kalau kemarin bisa dapat dengan kitabisa.com ya mungkin tadi hubungan-hubungan personal yang sifatnya mungkin jangka pendek. Jadi kalau ada unit khusus tentu kita bisa bisa memastikan bahwa kegiatan ini berjalan terus, dan nanti kalau ada case kita sudah siap, ya, jadi nggak perlu cari-cari. Kalau sekarang kan ada kasus dulu baru kita cari dananya. Nah, ini tentu harus dibalik ya, cari dana dulu, ketika ada kasus kita sudah siap untuk menangani. Gitu Mbak Fira, terima kasih. Baik, jadi kayaknya kita perlu membangun satu sistem yang lebih stabil ya, dan kalau kita membangun satu unit itu kan juga perlu skill tadi, meningkatkan kapabilitas. Lembaga-lembaga donor itu luar biasa Pak ya, sistem dan skillnya ya, untuk bisa menarik perhatian, kemudian mendorong orang. Saya senang tadi ada level ya Pak ya, dari sekali terus menerus loyal itu kayak apa, jadi dari golden gitu ya Pak ya, sampai ke level yang paling tinggi ya. Bapak Ibu, kita banyak belajar hari ini bahwa meskipun ada kesempatan dan kebutuhan, ternyata kita juga perlu satu strategi bagaimana agar itu menjadi sesuatu yang sistematis ya, tidak menjadi sebuah gerakan sporadis dalam pembiayaan kesehatan. Apakah masih ada yang mau berbagi, share? Tidak harus bertanya Bapak Ibu, atau mungkin mau menyumbang? Oh, ada yang mau menyumbang langsung, ini bisa kontak langsung ke Pak Abidin, bergabung di dalam donasinya, di dalam organisasi. Nah, ini Pak Andreas ini juga donatur ini soalnya. Biasanya donaturnya sambil sepedaan ya Pak ya.
Oke, saya lihat di chat dan juga di ruang luar tidak ada, jadi izinkan saya untuk memberikan sedikit simpulan hari ini. Satu, bahwa dalam satu pembiayaan pelayanan kesehatan kita melihat membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, dan itu ternyata tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah maupun asuransi. Di sisi lain, kita melihat juga belum semua masyarakat terlindung oleh asuransi, dan kita melihat ada potensi pembiayaan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki dua karakteristik, satu karena sifat spirituality-nya, yang kedua juga karena ada tradisi menyumbang yang cukup besar ya. Di daerah-daerah itu kalau mau ngadain apa-apa itu kan mengandalkan kolegialitas itu sangat kuat di Indonesia. Namun, untuk bisa membangun hal itu, kita tidak bisa mempertahankan sesuatu yang sifatnya sporadik ya. Dia harus masuk di dalam perencanaan dan sistem pelayanan kesehatan kita. Pada tingkat rumah sakit, kita perlu membangun satu unit dan juga sistem ya, yang mempunyai kapabilitas untuk bisa mempertahankan pendanaan yang sifatnya sustainable, tidak sporadik, dan itu pasti perlu peningkatan kapabilitas dari pengelolaannya. Di sisi lain, di luar sistem rumah sakit, kita juga harus mampu mengedukasi para donatur, juga mampu mengedukasi para pembuat kebijakan dan government untuk melihat bahwa pelayanan kesehatan ini merupakan sebuah isu penting ya, yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan pendanaan secara sosial. Kita juga harus belajar bagaimana menggerakkan keinginan, bagaimana menggerakkan keberpihakan dengan melihat berbagai potensi, termasuk bagaimana memviralkan ya sebuah kebutuhan ini sehingga menjadi bersama. Namun pesan dari Pak Andreas jangan lupa ya, tujuannya ini adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, bukan sekedar untuk menaikkan sumber pendanaan bagi rumah sakit sehingga menghasilkan kesejahteraan dari kita aja, tapi tujuan utama kita adalah untuk mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih kepada Pak Andreas yang telah meluangkan waktu untuk berbagi. Pak Abidin, jangan lupa kita masih akan, ini saya ikut membuka peluang ya Bapak Ibu, nanti bisa berkontak terus dengan Pak Hamid ini, bagaimana barangkali ada yang mau menjadi bagian dari gerakan ini dan bagaimana kita memsistemkan hal ini. Terima kasih juga Pak Abidin untuk hadir, dan tentu saja terima kasih kepada seluruh yang hadir di hari ini. Semoga ini bisa memberikan satu jalan tambahan kita untuk memberikan kemudahan bagi orang lain. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Dr. Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vira, Dr. Andreas, dan Pak Hamid. Menarik sekali presentasi dan diskusinya pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk mengisi form kehadiran dan umpan balik acara melalui link yang sudah dibagikan di kolom chat. Sebelum mengakhiri acara, kami juga ingin menyampaikan kembali update mengenai pembukaan penerimaan mahasiswa baru Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran dibuka dalam satu gelombang, yaitu pada tanggal 14 Februari hingga 8 April 2022. Untuk info lebih lanjut, dapat Bapak Ibu akses di website resmi Selma, yaitu https://selma.ub.ac.id/seleksi masuk pasca. Bapak Ibu, demikian tadi acara pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Kedokteran Universitas Brawijaya. Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan yang tidak kami sengaja dalam kegiatan pada siang hari ini. Sampai bertemu pada scientific meeting berikutnya. Salam sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya, Pak Hamid semuanya. Terima kasih Pak Andreas. Waalaikumsalam.